main ada degannya, ya. Degannya ini ya peraturan, sistem, segalanya. Kalau orangnya diganti, ya tapi gunnya itu ya, peralatannya ya, orang-orang di bawahnya, prosedurnya, segalanya itu nggak diperbaiki, ya nggak begitu banyak. Jadi ada pepatah gini ya, di bidang pemberantasan korupsi itu. Anda menebang pohon yang busuk, ya, di lahan yang busuk itu sia-sia, karena akan segera tumbuh. Ya pohon lama ditebang mati, ya. Tapi pohon baru akan tumbuh lebih banyak lagi, yang jauh lebih busuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel dan Matra 64. Kita jumpa lagi siang hari ini untuk bincang-bincang tentang ini rame yang kemarin disampaikan oleh Presiden Prabowo pada hari peringatan 1 Juni. Kita dengarkan pidatonya sangat-sangat luar biasa, mengejutkan. Ini yang keberapa kali, kesekian kali setelah peringatan bahwa akan dikejar sampai ke Antartika para koruptor-koruptor. Sekarang pidato beliau sangat luar biasa, disebutkan tanpa pandang bulu pun siapa ya yang melakukan pencurian uang negara akan disikat habis. Nah, Prabowo ini luar biasa tegas dan kelihatannya ya kalau kita baca di pikiran rakyat ini menyatakan bahwa pidato Prabowo bukan basa-basi, bukan retorika, tapi ini serius. Jadi siapapun harus bebenah diri, kalau tidak siap dipecat. Kalau tidak mau mengundurkan diri akan diberhentikan begitu. Artinya itu tegas Prabowo. Nah, untuk mengulas ini saya didampingi oleh Pak Almizan Ulfa, peneliti senior dari Kementerian Keuangan. Beliau akan memberikan ulasannya tentang pidato Pak Prabowo. Kita akan dengarkan, tentunya ini akan ada masukan dan mungkin juga ada pencerahan tentang pidato Pak Prabowo tersebut. Assalamualaikum Pak Mizan. Waalaikumsalam. Ya, gimana kira-kira pidatonya ini sangat lugas Pak? Sangat lugas dan menarik sekali, ya, menarik sekali. Tapi ada banyak pertanyaan. Ini omon-omon saja atau serius? Nah, untuk membuktikan ini apa omon-omon saja atau serius, kita lihat falsafah dasar pemberantasan korupsi itu. Itu ada trilogi pembatasan korupsi. Trilogi ya, itu pencegahan, pendidikan, dan penindakan. Yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini, yang termasuk Antartika dan sekarang tanpa bulu itu represif, ya. Represif, penindakan. Jadi dua pilar pemberantasan korupsi itu belum begitu jelas. Nah, yang pilar ketiga ini belum begitu jelas juga. Karena untuk menindak itu kan ada aparat penegak hukumnya. Betul. Ya. Aparat penegak hukum itu ya kepolisian, kejaksaan, ya, dan KPK. Yang ini apa sudah ada tanpa pandang bulu juga? Nah, ini belum jelas tuh. Maksudnya KPK atau kejaksaan gitu? Ya, dua, kejaksaan, polisi kan yang menindak polisi dan kejaksaan, ya. Apakah nanti orang-orang ini sudah ada reformasi yang drastis, kita belum dengar kan? Iya, betul. Apakah KPK yang sekarang sudah lemah itu bakal ada reformasi lagi? Belum begitu jelas. Dan apakah KPK, kejaksaan, kepolisian juga ya, untuk bidang kriminal, ya, kriminal kan ini, korupsi ini, sudah ada apa itu namanya overhaul, ya, udah ada bongkar yang ini untuk mengatasi ini sehingga tanpa pandang bulu ini akan dapat diatasi. Oke. Kita menarik, belum dengar juga kan? Ya? Iya, betul. Artinya kalau misalnya kejaksaan sudah diperkuat oleh Prabowo dengan TNI akan mengawal, ya. Tapi kepolisian dan KPK masih jalan di tempat gitu, tidak bergerak kelihatan. Iya. Ya mengawal gedung.
Bukan mengawal personil juga kan? Bukan, ya mengawal personil dari ancaman. Tapi orangnya sendiri gimana? Kalau orangnya sendiri masih banyak niat jahatnya, ya malah tambah leluasa dia. Orang jahat dilindungi. Yang ini juga belum kita dengar. Kalau KPK dan polisi? Kalau ini KPK, ya kita tahu bahwa KPK ini alat-alatnya untuk menindak korupsi itu udah sangat dikurangkan kan? Dengan undang-undangnya itu. Selama yang ini tidak diperbaiki, ya. Dan pemerintah sebenarnya mempunyai kemampuan untuk merevisi kembali undang-undang itu, ya jadi nggak begitu yakin juga. Hal yang sama untuk kepolisian, ya. Harus ada apa itu namanya, hal yang sangat mendasar, ya. Hal yang sangat mendasar dirombak supaya orang-orang kepolisian itu betul-betul bisa bertindak tegas untuk tanpa pandang bulu. Iya, kalau Kapolri ini kan katanya mau diganti, ya kan? Listio Sigit itu kan. Ya itu, kalau untuk menyelesaikan satu masalah kan ada dua, ada main, ada degannya, ya. Degannya ini ya peraturan, sistem, segalanya. Kalau orangnya diganti, ya tapi gannya itu ya, peralatannya, ya, orang-orang di bawahnya, prosedurnya, segalanya itu nggak diperbaiki, ya nggak begitu banyak. Jadi ada pepatah gini ya, di bidang pemberantasan korupsi itu. Anda menebang pohon yang busuk, ya, di lahan yang busuk itu sia-sia, karena akan segera tumbuh. Ya pohon lama ditebang mati, ya. Tapi pohon baru akan tumbuh lebih banyak lagi, yang jauh lebih busuk lagi. Itu kira-kira. Oke. Ya. Kalau kembali ke Pak Prabowo tadi pidatonya yang luar biasa kan, kalau saya bacakan ini, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan. Dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Kira-kira ditujukan ke siapa nih Pak? Ini bisa kita maksudkan kepada orang-orang tertentu, bisa ya. Bisa aja ini sebagai kurang lebih pencitraan anti korupsi, ya. Dari Prabowo. Iya. Bisa memang kalau korupsi ini kan sebenarnya harus umum kan, tidak harus untuk keluarga ini. Misalnya ada satu keluarga, ya, katakanlah jaringan Jokowi, misalnya ya, yang nggak harus Jokowi ya, yang mau dihantam, yang nggak benar juga. Korupsi kan bukan keluarga Jokowi aja, yang lain juga korupsi. Yang lain korupsi aja, itu malah nggak adil itu ya. Jadi misalnya orang korupsinya 5, ya satu orang yang diburu, sangat tidak adil itu. Berlawanan dengan konstitusi, keadilan untuk semua rakyat Indonesia, itu sangat tidak adil. Artinya kata-kata ini nggak spesifik ditujukan ke siapa gitu ya Pak ya? Saya nggak tahu pasti, tapi semangatnya kalau harus semua orang itu nggak perlu ditujukan kepada siapa saja. Ya saya nggak bisa membaca reading between lines ya, yang tersembunyi ya, daripada yang terucap. Tapi kalau memang mau benar, harus tidak ditujukan kepada kelompok tertentu. Kalau kelompok tertentu itu sama saja dengan apa itu namanya, membasmi lawan politik. Kurang lebih itu nggak bagus juga, nggak bagus untuk negara. Ya. Tapi ada perkembangan terbaru ini terkait dengan isu dugaan ijazah palsu Jokowi, di mana Prabowo katanya sudah setuju dengan temuan Rismon Sianipar. Jadi hasil forensik digitalnya Rismon itu sudah diakui, artinya sudah dipercayai oleh Prabowo. Itu tanda-tanda apa nih? Tanda-tanda bahwa Prabowo ini kelihatannya sudah mulai ini sama Jokowi. Nah, kalau betul ya, itu Prabowo setuju ya, bisa diyakini oleh temuan Sianipar. Kalau ya, yang ini ditindaklanjuti dengan proses hukum yang ada, ini tandanya kuat sekali bahwa Prabowo ini memang sudah relatif lebih independen, atau sangat independen, atau sudah berani, sudah berani melepaskan gitu ya. Melepaskan. Nah, ini bagus sekali ya. Ya, temuan dari Rismon Sianipar ini ditindaklanjuti ya sesuai jalur hukum ya, sebagai tandingan dari temuan dari
Bareskrim itu, yang itu bagus itu ya. Itu merupakan sinyal yang bagus itu. Iya. Artinya kalau misalnya Prabowo sudah percaya sama Rismon, berarti kita menduga Prabowo percaya ini, jangan-jangan dugaan ijazah palsu itu benar adanya gitu. Iya. Ijazah palsunya Jokowi. Dan ada tindak lanjutnya harus ya. Harus tindak lanjut. Katakanlah ya ada pokal ya, ada lisan ucapan lisan dari Pak Prabowo, katakan itu ada. Dan ini harus ditindaklanjutin. Kalau hanya menyatakan saya percaya dengan ini, tapi nggak ditindaklanjuti dengan proses hukum yang benar ya, prosedur formil hukum, ya namanya omon-omon juga. Omon-omon saja. Iya. Mudah-mudahan ini bukan omon-omon kali Nah, ini. kita harapkan, kita sangat berharap ya, ini ditindaklanjuti dengan hal itu tadi ya, pembenahan dari aparat penegak hukum dan 2 cabang anti korupsinya lagi itu ya, edukasi dan pencegahan itu diperbaiki. Iya. Kalau misalnya kata-kata kita segera berbenah diri ya, segera bersihkan diri, negara akan bertindak, itu ada konotasi Prabowo akan melakukan reshuffle gitu kan, terhadap ya membersihkan lah ya terhadap mungkin menteri-menterinya yang dianggap selama ini. Ya itu sama seperti tadi ya. Katakanlah banyak menteri yang kotor, tapi lahannya tetap kotor, nggak ada gunanya. Iya. Anda menebang pohon busuk di lahan yang busuk, itu sia-sia aja. Pohon-pohon busuk segera akan tumbuh. Iya, akan tumbuh lagi ya. Iya, yang itu pilar kedua itu yang perlu diperbaiki. Pencegahan dan pendidikan. Aparat penegak hukumnya yang pilar ketiga yang dibicarakan oleh Pak Prabowo ini harus diperbaiki juga. Betul. Kalau memang mau bukan omon-omon. Bukan omon-omon. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya, kita berdoa supaya apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo ini bukan omon-omon. Betul. Karena konotasi omon-omon ini kelihatannya sudah membudaya gitu ya. Kata-katanya enak sekali. Enak diucapkan dan enak didengar juga. Dan gitu ya. di-share, dipegang oleh banyak orang. Gitu iya, kan? Orang-orang dari berbagai kalangan itu. Kalau sudah bicara omon-omon pasti Prabowo. Artinya omon-omon kan jadi seperti kesan sinisme gitu Pak. Apa? Sinis jadinya kesannya. Omon-omon itu negatif. Iya, sinis negatif dan seperti nggak percaya gitu. Iya, nggak begitu serius lah. Ya bercanda gitu. Walaupun nggak negatif, itu nggak serius, ya nggak sungguh-sungguh. Walaupun isi pidatonya serius. Pidatonya serius, kedengarannya. Mudah-mudahan. Iya, bahasanya kan keras. Bahasanya, gestur tubuhnya, itu sangat serius. Betul. Sangat-sangat bahasanya itu sangat determinasinya. Determinasi kedengarannya. Bagus sekali mudah-mudahan aja kita berharap. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Mizan? Saya kira itu yang kita harapkan. Terima kasih Pak Mizan. Jadi artinya kita berharap sekali pemirsa sekalian, ini bukan omon-omon, bener. Artinya Prabowo akan memberantas korupsi. Ya kemarin sudah sampai ke Antartika, ya sekarang betul-betul akan tanpa pandang bulu memberantas, menyikat, kemudian menyingkirkan, membersihkan orang-orang yang dianggap ini selama ini melakukan pencurian uang negara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Mizan tadi bermanfaat bagi kita semua pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.